Ya, Itu saya maaf nggak kurang jelas mengerti itu pertanyaan kenapa AA. teriak-teriak di mana di Iya Kakak, pasar, nggak bangun-bangun jadi gitu A, kamu, jadi nggak ibu bangun-bangun. teriak-teriak. Ya nggak bangun itu, tapi maksudnya dibanguninnya bukan langsung saya teriak gitu. Jadi dari pelan gitu, dari pelan dulu. Dan kadang juga yang bangun Seolah-olah itu ibu bukan, teriak, ya bisa dicontoh. jangan atuh A. Kenapa saya jadi usil begini? Jadi ibu tuh lama-lama teriak-teriak, teriak begitu ya. Astagfirullah. Gini Bu, dengarkan ya, ini pada orang tua. Satu yang harus dilakukan oleh orang tua kalau anaknya belum sesuai harapan padahal sudah makin besar adalah tobat ya. Pokoknya keburukan apapun sikap anak harus membuat orang tua jadi tobat. Loh, salah saya apa? Nah, salahnya itu dia nggak ngaku salah ya. Kenapa anak yang berbuat salah orang tua yang tobat? Karena sangat boleh jadi semua ini adalah buah tabungan dari dosa. Anak yang tidak taat itu dosa, tapi dosa orang tua bisa menjadikan musibah ini ada di rumah. Jadi kalau anak perilakunya belum sesuai harapan, orang tua harus benar-benar tobat. Dalilnya apa? Asyura ayat 30. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Musibah apapun yang menimpamu adalah diundang karena perbuatan tanganmu sendiri, dosa kita, dan Allah sudah memaafkan sebagian besar. Yang kedua apa? Yang kedua, sekuat tenaga jadi suri toladan, contoh ya. Jadi jangan sampai kita menyuruh anak sholat, tapi saat yang sama kita kurang bermujahadah memperbaiki diri, sehingga anak melihat, ibu bapak saya sholat juga kayak gitu. Nah, jadi harus ada dampak sholat itu pada diri kita, lebih tenang, lebih mengendalikan diri, sehingga anak bisa melihat nih orang tuanya, figurnya, dan bisa merasakan. Anak bukan cuma lihat, juga anak dengar, dan anak merasakan itu. Nah, dan yang paling penting Allah melihat orang tuanya jadi contoh. Yang ketiga, nasihat dengan lemah lembut ya, dan penuh keikhlasan. Jadi harus ada juga ngobrol dengan anak dari hati ke hati. Bagaimana apa ya, yang tidak usah menasehati terus, tetapi mendengar curhatnya, ada komunikasi. Jadi jangan sampai orang tua tuh hanya nyuruh melarang, nggak banyak mendengar. Jadi harus belajar mendengar lebih banyak. Kalau anak sudah diam terus ke orang tua ya, diajak ngobrol diam. Nah, ini ciri khas anak itu tidak merasa aman. Jadi ada 3 nih cara komunikasi supaya anak dekat dengan orang. Satu adalah aman ya. Jadi tidak selalu marah, motong, nyuruh, ngejelekin, salah. Hindari, harus merasa aman dulu. Yang kedua, suportif. Jadi posisi kitanya mensupport ya, bukan menghakimi. Kamu sih dasar anak yang tidak nurut, pemalas, orang tidak, anak yang tidak tahu diri. Udah, nah ini berhenti nih ya komunikasi. Dan yang ketiga, terbuka. Artinya sebagai orang tua harus mau mendapat masukan. Nah, komunikasi ini harus dibangun. Karena banyaknya orang tidak berbuat itu karena tidak paham ya. Lalu yang selanjutnya adalah harus punya kekuatan ibadah dan doa. Ibu tahajud di kamar anak itu, coba Bu, di sebelah tempat tidurnya, sambil doa ke Allah, ampuni saya ya Allah, saya salah banyak, memberi contoh tidak baik, saya banyak dosa, saya belum bisa mendidik dengan benar, Engkau sudah lihat. Doa. Boleh juga ditambah baca surat Al-Baqarah di rumah supaya jin-jinnya pada kabur. Baca surat Al-Baqarah Bu di rumah, tamatin kalau bisa sehari. Ada juga
ulama yang menganjurkan minumnya anak ibu ini bacakan Fatihah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Rasul sebelum tidur juga baca Qul huwallahu ahad, Falaq, anak kan juga ada yang pernah kena bisa, binatang berbisa, dibacakan Fatihah dan diusapkan sembuh, syariatnya begitu. Cobalah ikhtiar. Yang bisa membulak-balik hati hanya Allah. Yang jangan adalah marah-marah, emosional, sehingga anak makin tidak paham. Oh, ibu rajin sholat, oh jadi galak begini gitu. Yang membulak-balik hati anak adalah Allah. Sing sabar. Sampai kapan ya? Ini anak saya sudah 23 tahun. Sampai kapan? Sampai kita mati. Terus saja bantu anak kita, ya. Jangan mengenal lelah. Semoga ada manfaatnya ini bagi yang sedang ceramah. Saya juga jadi mikir ke diri saya sendiri. Dan carikan lingkungan yang baik untuk anak-anak, ya. Karena walaupun sudah pesantren, kalau sudah keluar dari pesantren ketemu lingkungan yang salah, anak jadi salah.